Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita di penghujung surah At-Takwir. Jadi sudah memasuki ayat 23. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah demi makhluknya, ada beberapa makhluk Allah. Jadi isi sumpahnya apa? Allah mengatakan Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Jadi Al-Quran itu la qaulu rasulin karim. Itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini erat kaitannya juga masih tentang Jibril. Jadi Jibril yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama turun. Jadi kita lanjut ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini kalau kita lihat terjemahannya begini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril bil ufuqil mubin. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ufuk itu maknanya apa? Tempat terbit matahari. Di mana Jibril melihat? Di mana Nabi Muhammad melihat? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri di Gua Hira, Nabi Muhammad melihat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi. Makanya dia ketakutannya luar biasa. Sehingga kejadian ini dilaporkan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal waktu itu Rasulullah pergi bersama istrinya Khadijah. Khadijah itu siapanya? Waraqah bin Naufal, mereka sepupu. Jadi Waraqah bin Naufal adalah abang sepupunya Khadijah. Tetapi Waraqah bin Naufal dia sudah tua, sudah sangat tua, artinya matanya sudah buta. Kemudian beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kamu jangan takut ya. Saya melihat suamimu itu ada ciri-ciri Rasul sama dia. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah wa hadzan namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak perlu takut. Makanya Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Yang pertama di Gua Hira, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, satu. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nabi pernah melihat lagi nanti wujud aslinya ketika di Sidratul Muntaha. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ketika menerima wahyu yang pertama, ini kan banyak pertanyaan. Banyak mengatakan apa betul Nabi Muhammad itu ummi? Apa makna ummi sebenarnya? Ini ada tiga pemahaman. Pemahaman yang pertama, ummi itu dipahami sebagai makna bahasa Arab. Ummi itu apa? La yastati al-qira'ah walal kitabah. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Apakah Nabi Muhammad memang tidak pernah belajar membaca dan menulis? Karena apa? Syekh Al-Maghamisi dan Syekh Al-Khamisi, Al-Maghamisi dan Al-Khamis, apa kata beliau? Waktu ditanya apa yang dimaksud dengan ummi, beliau menjawab la yastati al-qira'ah wal kitabah. Ummi itu dalam bahasa Arab tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan beliau tidak menjelaskan secara rinci apakah Nabi Muhammad betul-betul tidak bisa membaca dan menulis. Satu, ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua,
Nabi Muhammad bukan tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Wahyu yang beliau terima bukan melalui bacaan, tetapi melalui hafalan. Sanuqri'uka fala tansa, kata Allah. Saya berikan hafalan-hafalan di dalam hatimu supaya kamu bisa menghafalnya. Jadi Nabi Muhammad menghafal sesuatu itu bukan melihat teks, tidak. Makanya ada sistem hafalan, sistem Jibril namanya. Jadi sistem Jibril, jadi dibaca, talaqi, dia dengar, kemudian dihafal. Jadi bukan dilihat. Maka inilah pemahaman yang kedua. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran bukan melalui bacaan dan bukan melalui tulisan. Ini yang dimaksudkan dengan ummi. Sudah, dua. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan kalau Nabi tidak bisa membaca dan menulis dibantah oleh pendapat yang ketiga, termasuk Imam Al-Qurtubi. Jadi memang beliau tidak, ini juga artinya apa? Beliau mengatakan tidak mungkinlah Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Tidak mungkin. Kenapa? Kalimat ummi digunakan oleh Allah juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Ini kata penafsir yang ketiga. Kalimat ummiyin bukan untuk Nabi Muhammad saja dinisbahkan, tetapi untuk seluruh keturunan Nabi Ismail ummi. Kenapa? Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah sudah mengirim Nabi Muhammad kepada kelompok ummiyin. Siapa ummiyin? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang rasul. Ini diperkuat dengan ada sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Syauqi Daif. Ini kita akan memperjelas makna ummi. Jadi judul kitab beliau Tarikh Adab Al-Arabi fil Asri Al-Jahili. Sejarah sastra, sejarah peradaban orang dulu, orang Arab dulu. Orang Arab dulu, beliau mengatakan tidak ada rumah yang tidak ada penyair, semua ada penyair. Tidak ada setiap rumah yang tidak menulis syair. Tidak ada setiap rumah orang yang tidak ngomong syair, semua ada. Sudah, satu alasan beliau yang pertama. Artinya apa? Orang-orang Arab dulu keturunan Nabi Ismail, mereka menulis dan membaca. Sudah. Artinya mereka pintar-pintar. Yang kedua, di Ka'bah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, itu mereka ada perlombaan di setiap tahun itu di Pasar Ukas namanya. Perlombaan apa? Perlombaan syair. Syair-syair yang bagus ada dalam sebuah kitab itu dikatakan 7. Sab'ul Mu'allaqat. Satu lagi mengatakan Asyrul Mu'allaqat. Ada 7 syair yang digantung di pintu Ka'bah. Salah satunya syair Umrul Qais, Hilizzah, Hasan bin Sabit, dan ada beberapa penyair lainnya. Semua digantung di pintu Ka'bah. Setiap pelaksanaan haji atau mereka itu nanti tawaf, mereka akan melihat syair-syair yang terbagus di situ. Maka mustahil keturunan Nabi Ismail tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kalau seandainya mereka pandai menulis, dari mana tulisan kalau tidak banyak membaca? Itu makna ummiyin. Jadi artinya pendapat yang ketiga, beliau mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Kalaupun alasannya, kalau alasan ada yang mengatakan begini, itu sebagai alasan supaya orang kafir Quraisy mereka tidak mengatakan Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran. Kalaupun Nabi Muhammad pandai menulis dan membaca, orang Arab tidak percaya juga kalau Al-Quran itu apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ketika pernah orang kafir Quraisy itu minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau kamu seorang nabi dan rasul, coba kamu belah bulan itu menjadi 2." Bulan dibelah menjadi 2. Sebenarnya perkataan orang kafir Quraisy itu ingin mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya bulan itu terbelah menjadi 2. Akhirnya bulan terbelah menjadi 2. Ini dibuktikan dengan apa? Pas di antara Jabal Qubis. Jadi di apa namanya? Di Mekah itu ada Jabal Qubis, di antara kiri dan kanan Jabal Qubis itu bulan sudah terbelah menjadi 2. Apa kata Rasulullah? Coba lihat, bulan sudah terbelah menjadi 2. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Hadza sihrun mubin. Ini sihir. Ini batih jemaah. Mereka tetap tidak percaya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya penafsir yang ketiga, beliau memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana pendapat ketika Jibril mengatakan Iqra? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari. Saya ma ana biqari. Kita jangan salah memahami kalimat itu. Sebagian penerjemah menerjemahkan saya tidak bisa membaca.
Kalimat ma'ana biqari itu ba' zaidah. Ma'ana biqari maksudnya apa? Lun hanapan tah lu baca draw menteng. Ya, itu ta'zim namanya. Rasulullah mentakzimkan Jibril. Jibril lah yang pantas untuk membaca ayat itu. Ya, kita jangan salah nanti, oh ma'ana biqari maknanya apa? Lun hanjik lu membaca, lu. Tidak. Jadi makanya ketika itu diulang-ulang lagi, ikra lagi seperti kita. Ketika kita akan masuk ke sebuah rumah atau tempat yang apa namanya, kita mengatakan tamang roile, be roile, tamang roile, yang untuk mempemulia. Ya. Be lun panik nak roile, tamang roile ku. Ya, ni. Jadi artinya begitu juga, ma'ana biqari, wahai Jibril, yang pantas membaca Al-Quran itu engkau ya Jibril, ma'ana biqari. Be lun ramantau. Makanya Jibril mengulang-ulang, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi Muhammad, sanuqri'uka fala tansa. Diulang-ulang sehingga hafalan itu tidak lupa nih. Ketika Jibril baca ikra, Nabi Muhammad baca juga ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita terserah memahami yang mana. Tapi kalau ada yang mengatakan juga Nabi Muhammad tak bisa baca dan menulis, itu terserahlah. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad bukan tak bisa baca dan menulis, tetapi tidak pernah membaca Al-Quran dengan teks dan tidak pernah menulis Al-Quran itu. Tetapi apa? Al-Quran selalu disampaikan melalui hafalan oleh Jibril. Boleh juga, terserah. Yang baik karu-karu. Yang ketiga, itu mengatakan tidak setuju kalau Rasulullah tidak bisa baca dan menulis. Nanti doa Nabi hanya boleh membaca? Tak mungkin. Sedangkan Nabi mengatakan, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih, kata Rasulullah. Ini bukan menunjukkan kepada takabur, kan? Bukan takabur. Kita bisa merujuk ke dalam kitab Syauqi Dhaif, Tarikh Adab Al-Arabi fil Asril Islami. Jadi di situ diungkapkan bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Quraisy. Makanya Nabi Muhammad ketika diturunkan bahasa Arab, tidak asing bagi Nabi Muhammad bahasa Arab itu. Apa namanya? Al-Quran. Hana asing. Kenapa? Al-Quran itu struktur gaya bahasanya sama seperti bahasa Quraisy. Maka bahasa-bahasa lain ketika turun Al-Quran tersingkir semuanya kecuali bahasa Quraisy. Bahasa Bani Hashim dan lain sebagainya semua tersingkir. Jadi makanya bahasa Quraisy lah yang ini. Maka Rasulullah mengatakan, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih. Apa maksudnya? Rasulullah tidak pernah ngomong ka itu ra. Nak pernah ngomong ka itu ra, nak pernah ngomong jim itu ga, nak pernah ngomong ka itu ha amzah, nak pernah. Coba lihat di Mesir. Di Mesir, orang Mesir kalau ka itu a. Yaqulu lak itu artinya apa? Yaqulu laka Mereka ngomongnya bukan yaqulu tapi yaqulu laka Kalau orang Sudan itu ka itu ra, yaqulu laka ra. Jadi baca dengan ra. Jadi makanya Rasulullah mengatakan saya tidak pernah ngomong seperti itu. Tetapi kabilah-kabilah itu dia ngomongnya enggak jelas, kata Rasulullah. Makanya kalau ingin mempelajari Al-Quran, pelajarilah bahasa Quraisy. Ya, ini maksudnya. Baida'an min Quraisy. Ditambah lagi kata Rasulullah, saya adalah orang Quraisy. Rasulullah tidak pernah ngomong kalau Mesir kan gamal, gamil, enggak ada jamil, jim tetap jim. Jadi Rasulullah mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab paling fasih dan tidak pernah merubah-rubah, tidak pernah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau suku Himyar itu dari Yaman, Pak. Mereka itu tidak bisa ngomong za, susah za, maka dibaca ra. Ya. Thumma nunshizuha, thumma nunshiruha. Ya. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Mereka karena susah ngomong za, maka za itu dirubah menjadi ra. Thumma nunshiruha, maka hana perlahiran menyataja Yaman. Ada sebagian kelompok nanti mereka membaca thumma nunshiruha, hana puyakeun subhanallah ilkeun. Subhanallah dan bagaimana? Ikalan ndoran liurung dengkunya. Jadi artinya bacaan itu bisa nunshizuha, ada yang baca nunshiruha. Kenapa? Kaum Himyar susah ngomong za, maka mereka ngomong ra. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah. Coba ikuti apa namanya? Tidak pernah. Nak pernah ra dirubah begini, nak pernah. Ya. Artinya apa? Kecuali bacaan-bacaan kabilah-kabilah itu, kabilah-kabilah. Dan Rasulullah tidak pernah memungkiri kalau ini boleh dibaca seperti ini, ini boleh dibaca seperti ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini mematahkan kalau seandainya Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Tidak Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini maksud bil ufuqil mubin. Oh ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau?
Inna Muhammad ra'a Jibril, Nabi Muhammad melihat Jibril, lahu apa itu? Sittumi'ah ajni'ah, ada 600 sayapnya yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bil ufuqil mubin. Karena waktu itu kan jelas nampaknya, artinya jelasnya apa? Jelasnya di tempat terbitnya matahari. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Muhammad melihat Jibril waktu itu sayapnya 600 sayapnya. Walaupun nanti ada malaikat namanya Hizqail. Hizqail itu jumlah sayapnya hampir puluhan ribuan ya. Sebelah kiri ribuan, sebelah kanan ribuan. Lahu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang 2-2, 3-3, 4-4. Maksud 2-2 apa? 2-2, 3-3, 4-4. Jadi tiap malaikat itu berbeda-beda sayapnya. Ada yang 600. Hizqail itu lebih daripada itu lagi. Ada yang ratusan ribu, ada yang banyak lebih daripada, ada yang kurang daripada itu. Ya. Jadi hana sama mandum. Kita lanjut lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada yang membaca bidhanin, ada yang membaca bidhanin. Ya. Jadi ini bukan berarti umumnya bukan beda-beda, bukan beda-beda. Bidhanin itu sama artinya. Jadi makanya nanti ada satu kabilah itu mereka membaca bidhanin, ada yang baca bidhanin. Dua-duanya sama. Apa makna bidhanin? Apa makna bidhanin? Itu ba itu ba zaidah. Ba zaidah ba tambahan yang tidak perlu diartikan ba itu. Hanya diartikan. Alaisallahu bi'a'lama, ba itu ba zaidah. Tidak diterjemahkan dengan tidak. Ya. Makanya dalam bahasa Arab ada gaya khusus, gaya bahasa khusus. Setiap alaisa itu pasti ada bi. Ya, ada bi. Maka ini gaya bahasa namanya. Maka gaya bahasa itu kalau ditambah ba itu tidak mengandung nilai lagi nanti, sudah lain artinya. Jadi artinya ba itu bahasa zaidah. Jadi Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini cerita tentang Nabi Muhammad. Muhammad yang diturunkan Al-Qur'an kepada dia melalui Jibril, tidak pernah dia itu bakhil. Dhanin itu bakhil. Atau dibaca bidhanin bakhil atau bidhanin bakhil. Dia bakhil terhadap hal-hal gaib. Dia selalu menceritakan kepada kalian. Hal gaib itu ada dua. Ada hal gaib mutlak namanya, ada hal gaib nisbi. Nisbi contoh begini. Hai ibu boleh tipulan ni di rumah. Wah nalun depulun, hana ada kalian ayo mak. Ndak ada muka syafa' ya mak. Ini namanya nisbi. Ada satu lagi hal gaib mutlak. Apa hal gaib mutlak? Cerita tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu karena belum ada yang pernah mengalaminya. Cerita tentang alam barzakh itu hal gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya. Cerita tentang surga neraka itu hal gaib mutlak namanya. Kecuali Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Wa ma adraka mahiyah. Kamu tahu enggak apa neraka hawiyah itu? Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Itu adalah sebuah neraka yang menyala-nyala. Oh, bi'nan ya, Pak. Ini mutlak namanya. Masalah kematian begitu juga, mutlak namanya. Ini gaib mutlak. Tetapi gaib nisbi itu bisa saja nanti hal-hal dulu. Hal-hal dulu. Cerita kaum Ad itu gaib. Kita belum pernah mengalami bagaimana itu kaum Ad itu. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa amma 'adun fa uhliku bi wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Ketika itu Nabi rupanya begitu diazab mereka. Wa amma Thamudu fa'uliku bittaghiyah. Oh rupanya kaum Samud begitu dihancurkan oleh Allah. Ini namanya gaib nisbi namanya. Sesuatu hal yang terjadi tapi kita tidak tahu dan diberitahukan oleh Allah. Tetapi gaib mutlak cuma Allah saja yang tahu ya, keberadaannya. Kecuali nanti Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, roh itu begini. Wahai Muhammad, di alam barzakh begini. Wahai Muhammad, di dalam kubur begini. Wahai Muhammad, ketika di surga begini, di neraka begini. Ini maksudnya apa? Kalian kenapa tidak percaya kepada Muhammad? Hal-hal gaib pun diberitahukan kepada kalian kata Allah. Itu pun melalui malaikat Jibril yang terpercaya. Jibril itu digelar dengan Al-Amin, muta'in thamma amin. Kemudian Jibril juga dia itu ditakuti sekali dan dihormati sekali oleh malaikat-malaikat yang lain. Masa kalian tidak percaya yang dibawa oleh Jibril itu? Masa kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an itu? Maka jika katanya menyudah baca Quran bek ragu-ragu boleh, bacalah juga. Kita katanya ragu-ragu karena keterbatasan ilmu kita. Keterbatasan ilmu ketika kita baca Fir'aun dihancurkan oleh Allah sedemikian rupa karena keterbatasan ilmu kita hanya temu kain.
Oh, ini kaum ini dia azab oleh Allah, kaum Syuaib. Digempakan mereka habis semuanya. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Hana betih karena keterbatasan akal manusia. Jadi artinya Allah sudah memperjelas, Pak. Tidak perlu ragu dengan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma kenapa kita ini ragu-ragu? Karena gelom to dengan Al-Quran, Pak. Aci dapat todo dengan Al-Quran. Watebe dapat todo baru kamu mulai cinta dengan Al-Quran. Ini bagaimana mau cinta sama Al-Quran kalau jauh dari Al-Quran? Bagaimana mau cinta sama Al-Quran kalau di rumah tidak pernah punya Al-Quran? Nyana Al-Quran waktu na urung meninggal baru minta Quran. Minta Quran le, minta Quran le. Minta Quran. Artinya apa? Memang ada Quran di rumah. Atau untuk baca-baca minta le ba apa ya batu minta. Oh kagadah le aplikasi, kagadah le kok nyan, baru kagabu ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka ini dipertegas oleh Allah, ada kalimat taukid, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, ini saya perlu terjemahan. Kita ingin melihat penerjemahan itu, dia menerjemahkan apa kalimat ini. Kalau ada bisa yang ada terjemahannya, coba dibaca. Sudah. Kenapa Allah bawa-bawa nama syaitan? Apakah syaitan pernah ngomong Al-Quran? Ya, sehingga mereka ragu dengan Nabi Muhammad. Ini dijawab oleh Imam Syaukani dalam tafsir beliau Al-Fathul Qadir. Karena di sini, di dalam ini enggak dikatakan ini, di sini tidak dikatakan apa-apa. Jadi kata beliau apa? Itu namanya syaitan abyad namanya. Syaitan putih. Ya. Rupanya ada syaitan putih, syaitan hitam. Ini enggak tahu saya kenapa Imam Syaukani mengatakan huwa syaitanul abyad. Itu adalah syaitan abyad. Kenapa syaitan abyad? Beliau pernah ketemu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutasawwir jismihi bi jismi Jibril. Dia pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Syaitan itu merubah wujud menjadi Jibril. Ya, berubah wujud menjadi Jibril. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada dia ini, bagaimana Al-Quran selanjutnya? Bagaimana Al-Quran selanjutnya? Maka dinamakan dengan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Itu bukan perkataan iblis syaitan yang berubah wujud menjadi Jibril. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dijaga oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Ini tidak dipungkiri oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kita juga punya malaikat hafazah. Ada 8 malaikat hafazah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya malaikat, kalau tidak percaya waktu sakaratul maut cerita kalian, betul nama malaikat hafazahnya, Pak. Malaikat hafazah ada 8, raqib atid ada apa? Raqib atid, kiraman katibin. Nanti ada lagi malaikat pencabut nyawa, itu pun ada 2 kelompok. Ada yang mencabut nyawa orang secara baik-baik, ada yang tidak baik. Maka ketika itu mereka berdialog satu sama lainnya. Ketika itulah seorang akan melihat malaikat yang menumba ikalan, menumba malaikat. Jadi waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya. Ketika itu malaikat berdialog satu sama lainnya. Ini kan ada 2 tafsiran. Kita ambil tafsiran yang kedua. Kalau tafsiran yang pertama begini, waqila man raq. Jadi Allah mengatakan ada yang bisa menolong kamu, kata Allah. Ketika roh kamu sudah sampai di lehermu, ada yang bisa menolong kamu. Coba panggil orang paling malim, orang paling hebat, kata Allah, untuk mengembalikan roh kamu ke tubuhmu. Tak bisa. Hanya aki kalepi juga. Nya kamu tak terima. Aki kalepi. Ya, dia minta maaf sama Allah. Lu lekai maaf ya, lekai maaf. Waqila man raq. Ada yang bisa membantu kamu, kata Allah? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ketika roh itu sudah sampai di ini, sampai di hulqum ini, Pak. Jadi para malaikat berdialog. Waqila man raq. Siapa akan yang mengurus roh yang mencabut nyawa dia siapa? Apakah kalian atau kami? Ya, kata malaikat satu lagi, kita lihat dulu dia. Apakah dia orang baik-baik atau tidak? Kalau dia orang baik-baik, itu biar urusan saya, kami, kelompok kami. Kami akan menarik baik-baik. Kalau dia tidak baik, itu biar urusan kalian. Maka dicabut wan nazi'ati gharqa, dicabut secara paksaan. Maka dia berteriak yang luar biasa. Tetapi kalau dia orang baik-baik, wan nasyitati nashta, maka dicabut secara baik-baik. Bahkan ada yang mengatakan nasyitat, roh itu nasyitah, dia keluar dengan sendiri, Pak, tanpa dipaksa dan tanpa apa-apa. Kenapa? Karena kerinduan dia untuk ketemu dengan Allah, satu. Kedua, kerinduan dia untuk mendapatkan nikmat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Maka dengan senang sekali dia keluar. Ya. Lagi dia telefon, Mak. Ai nyo kajeja haji nya maternyo. Tengok pelunah aja. Senangnya luar biasa, Pak. Walaupun penghana, Pak. Memengkapak gemita peng untuk tambahan, Pak. Senangnya luar biasa.
Artinya tanpa dipaksa, tidak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan biqauli syaitanir rajim. Tapi ada sedikit ditambah oleh Imam Jalalain. Beliau mengatakan begini, syaitan itu mustariqis sam'a, yang mencuri mencuri berita langit. Itu saja beliau katakan. Tetapi Imam Syaukani lebih rinci lagi, yang syaitanir rajim itu adalah syaitan abiyat, ya, syaitan abiyat namanya, yang berubah wujud menjadi malaikat Jibril, dan dia sebelum ngomong apa-apa sama Nabi Muhammad sudah diberitahukan oleh malaikat hafadzah, ya Muhammad, itu bukan Jibril, itu syaitan yang berubah wujud menjadi Jibril. Ya. Makanya kalau kita nanti sedang tak duduk, nah saja inisiatif gen, hai ni semayang, hai ni baca Al-Quran, hai ni nyoh, hai je, itu adalah malaikat-malaikat yang naik samping. Tetapi kalau nanti ada yang membisikkan, hai ni pegang mati laju, bet ni semayang, bet ni jobet, berarti ada ini. Makanya ada konflik batin ni, konflik batin. Salat atau tidak salat? Nyai pegang tak boleh bet semayang, tak boleh pegang semayang, tak boleh pegang apa, you cua dagok, tak boleh pegang bet cua dagok. Ini bagaimana ini? Maka ketika itu nafsulah, kitalah yang ini, ya, jiwa kita yang memutuskan kita mau ke mana. Ya. Makanya mereka kan cuma membisik-bisik saja, Pak. Bisik-bisik saja, tidak memaksa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa aina tadhhabun? Ya. Saya butuh terjemahan juga. Coba diterjemahkan. Ini pergi apa maksudnya? Ada dijelaskan di situ? Tidak, Pak, ya? Ya. Allah ingin mengatakan begini. Ini fatafri ini. Fatafri artinya apa? Kenapa kalian pungkir kepada Al-Quran? Kenapa tidak percaya kepada Al-Quran? Bahkan hana nepateh membacut dan nepateh ketika saya turunkan Al-Quran melalui malaikat terpercaya, melalui seorang nabi terpercaya, Al-Amin. Maka malaikat dipanggil Al-Amin, Rasulullah juga Al-Amin. Kalau kalian tidak percaya juga, aina tatabuhu mijainu, tebit ini. Ya. Kata Allah, keluar dari bumiku, kata Allah. Tebit dari sini. Keluar dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyohana nepateh jid apa yang saya turunkan, kata Allah. Maka kalimat fa aina tadhhabun itu fatafri namanya. Jadi arti fatafri, ayat ini berhubungan dengan di belakang itu, yang mereka tidak yakin kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, pungo. Maka Allah mengatakan Nabi Muhammad hana pungo. Al-Quran itu betul diturunkan melalui Jibril. Nabi Muhammad itu Al-Amin, Jibril itu Al-Amin. Apakah nak percaya juga? Kalau tidak percaya juga, fa aina tadhhabun? Nyonyo lonuse dari bumohon pelung adon. Sekarang keluar dari bumi ini, kata Allah. Tapi mentang dadu dah tinggal mana? Kahana malay nanti mah. Sudah tidak yakin sama Al-Quran, tidak yakin sama ini, masih juga tetap tinggal di sini. Ya. Allah sudah mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu saya, kata Allah. Kan mustahil kalian tidak percaya kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas saya berikan semuanya, kata Allah. Wal arda wada'aha lil anam. Itu fasilitas. Fasilitas bumi saya berikan semuanya sama kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Cari apa saja yang kalian mau di bumi ini. Tak pernah saya minta pajak sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta ke lo jok je mendung gede. Di gunungku ada apa? Ambil semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal arda wada'aha lil anam. Makanya Allah katakan di ayat itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini fa tafri juga. Maka oleh karena itu, kata Allah, kenapa masih ingkar juga dengan nikmatku? Kenapa tidak percaya dengan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini baru dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, diulang lagi oleh Allah. Makanya uniknya Al-Qur'an itu, waktu Allah kabengeh-bengeh, setelah kabengeh-bengeh Allah, nanti diinikan sama penyalong pelepi lama. Ya. Ketika Allah sudah marah kepada kaum Ad dan kaum Samud, ketika Allah sudah marah kepada kaum Nabi Lut, Allah mengatakan wal mu'tafikat, kampung yang sudah saya balik, kata Allah. Setelah itu Allah ngomong baik-baik supaya jangan jadi seperti mereka, maka beginilah. Nah solusi, Pak, nah solusi. Ya, Pak. Kalau kita kan ada solusi, kita sudah ngomong begini tadi pun solusi home, solusi masing-masing. Habis tak kacau kau, tak pelung ni. Kau kacau ni mendum. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan peringatan, diberikan solusi supaya jangan begini, maka beginilah. Supaya kalian tidak saya azab seperti kaum Samud, maka lakukanlah seperti ini. Supaya tidak saya gempakan kalian dan tidak ada rahmat di kampung kalian, maka lakukanlah seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Maka Allah mengatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin.
maka Al-Quran tak perlu ragu lagi, kata Allah. Al-Quran itu sebagai zikir. Zikir itu apa? Peringatan. Maka kalau kita ingin peringatan, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin petunjuk, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu masa lalu bagaimana, Nabi Adam bagaimana, setelah itu bagaimana, semua, bacalah Al-Quran. Kenapa kita kalau ketinggalan baca Quran, tiuro benda kamu mang ni, nyopo berita orangnya, ada berita le, pupu berita, mupok anu ide, tenggelam ide, habis kabeh berita. Tengok berita le lo, mupok lah murung ide, mupok lah miru ide. Tengok kalau elok berita apa? Artinya apa? Berita sama manusia saja. Al-Quran lebih daripada itu. Berita-berita dulu yang menjadi iktibar bagi kita. Berita untuk kehidupan kita apa? Habis mati ho tajak, naik pegah dalam Quran, hanai pegah dalam Quran. Habis mati jak ke sebuahnya, hanai pegah dalam Quran. Tetapi dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, wal tafati saqu bisaq. Ketika kalian meninggalkan kaki kalian di dunia ini, kaki kalian satu lagi akan masuk ke dalam alam lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Alam yang lebih besar lagi dari dunia. Maka roh itu tidak pernah mati. Kehidupan kalian akan terus berjalan sampai roh itu kembali lagi ke tubuhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah hadis qudsi, ketika ditiup sangkakala yang kedua, apa kata Allah kepada malaikat-malaikat? Rudduhu ilaihi. Kembalikan roh-roh itu kepada tubuh-tubuhnya. Akhirnya roh itu mengincar semua tubuhnya dan semua mereka bangkit di padang mahsyar. Nyan baru hanaga pematili oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kehidupan itu diciptakan dalam Al-Quran. Walaupun sebagian kita tidak percaya. Hana betih bangkit kembali, hana betih ilayin, hana betih alam barzah, hana betih boji hana buku, nak apa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau ada yang enggak percaya juga, fadarhum yakhudu wa yal'abu wa yulhihimul amal. Kalau mereka tidak percaya juga, hana betih sih, biarin saja. Yakhudu, mereka ngomong macam-macam pada Al-Quran. Wa yal'abu, mereka bermain ke sana kemari menggunakan fasilitasku, biarin saja, kata Allah. Dipergunakan tangan yang aku berikan, tapi mereka tidak pernah mengenalku, kata Allah, biarin saja. Mereka menggunakan fasilitas jantungku dan seluruh fasilitas yang aku berikan, mereka tidak mengenalku, hana pupu, kata Allah. Wa yulhihimul amal. Di kepala dia cita-cita saja, nyolam dunia lum pedangnya, habis kabeh mati, Pak. Ya, sehingga mereka ketemu denganku nantinya baru itu pedro ini. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Oh ya, satu lagi. Ini lil alamin, Pak. Zikrul lil alamin. Siapa itu alamin? Coba dibaca ya. Ada terjemahannya. Kita ingin melihat alamin itu apa? Coba. Ada, Pak. Seluruh alam. Kok seluruh alam? Apakah lain bisa membaca Al-Quran dan ini? Makanya di dalam tafsir Jalalain lil alamin itu kita lihat konteksnya dulu, Pak. Konteksnya dulu. Kalau di dalam konteksnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Rabbil alamin, rabbin itu kata Imam Al-Baydawi, rabba asluhu rabba yurabbi tarbiyah, yurabbi syai'an hatta kamula, mendidik. Yang dididik oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, itu semua rabbal alamin. Dijawab oleh Imam As-Sa'di, ada 1000 alam yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 alam. Maka nanti dibagi dua nanti. Ada 600 alam itu di tempat yang kering, ada 400 alam di tempat kering, 600 alam itu di tempat yang basah. Jadi di tempat yang basah apa? Lautan itu bukan di sini saja. Lautan itu ada tempat lain yang memiliki lautan seperti di bumi ini juga. Yang kita tahu lautan cuma di sini saja, di bumi. Tetapi ada di tempat lain, di planet lain, itu yang ada tempat basah seperti ini juga. Ini kan basah istilah pejabat, kan? Untuk pejabat hanya kurti basah, lepeng. Jadi kenyan muslim. Jadi basah ini artinya apa? Basah ini seperti lautan, sungai dan lain sebagainya. Makanya ada lautan dan sungai selain daripada di bumi yang kita tinggal ini. Itu Rabbal Alamin dalam konteks tafsir As-Sa'di. Tapi harus kita lihat Rabbal Alamin. Tetapi kalau di sini zikrul lil alamin, itu dalam tafsir Jalalain lil insi wal jin, untuk jin dan manusia. Malaikat hana perle Quran, hana perle. Kenapa? Karena malaikat patuh dan taat kepada Allah. Ini erat kaitannya dengan amanah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya terima amanah itu ya Allah. Inna aradnal amanah. Saya menyampaikan amanah kepada langit, penduduk langit, dan bumi dan penduduk bumi, gunung-gunung dan lain sebagainya. Fa'abaina ayahmilnaha. Mereka tidak mau menerima amanah itu kecuali diterima oleh manusia. Maka ketika itu Nabi Adam bertanya, konsekuensinya apa ya Allah? Konsekuensinya, kalau kamu mau menjalankan amanah ini, saya berikan pahala bahkan berlipat ganda. Kalau seandainya kami tinggalkan, kalau kamu tinggalkan, akan saya berikan azab kepada kalian. Nah, ini panduannya. Ya, nama gijuk panduan, Pak. Gijuk panduan.
Tetapi panduan itu dalam wujud tertulis sedemikian rupa diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panduan secara tidak tertulis itu sudah Allah katakan kepada Nabi Adam, kalau kamu ini kamu begini, kamu patuh kepadaku, masih secara umum, tidak tertulis. Tetapi yang tertulis itu, yang terlafaz itu, sehingga ditulis setelah pada masa Rasulullah SAW wafat, itulah Al-Quranul Karim. Kalau lain tidak. Yang tersusun secara bagus sekali dari juz 1 sampai juz 30 pada masa Rasulullah. Karena Al-Quran adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz. Jadi maka ini panduan, Pak, diberikan panduan. Supaya kita bisa menjalankan amanah itu, maka diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Kamu lihat bagaimana cara menjalankan amanah itu. Bagaimana cara patuh kepadaku. Ya. Sudah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, ini coba terjemahan lagi. Bismillah. Apa maksudnya? Ada terjemahan lain coba. Ini kita ngambang ini Pak, coba di dia ada Pak. Yang mau? Ya. Ya, sekarang kita jawab melalui tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan siratal mustaqim, istiqamah artinya apa? Istiqamah. Itu siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini istiqamah, belum temayang jamaah ya Allah. Baik bolong-bolong ya Allah. Ya Allah, berikanlah istiqamah kepadaku ya Allah untuk baca Al-Quran tapi-tapi ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah. Ini versi Imam Al-Qurtubi dan Imam As-Sa'di. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya al-thibat fil iman. Thibat fil iman apa? Kita tetap iman kita terus begini. Artinya apa? Hana kufur kepada Allah, hana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ihdinas siratal mustaqim asy-syari'ah as-sahihah. Jalan yang betul ya Allah. Syariat yang benar ya Allah, bukan syariat yang batilnya. Ini mustaqim di sini apa? Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beristiqamah untuk baca Al-Qur'an. Kalau Al-Quran itu betul-betul sebagai pengingat, Al-Quran sebagai petunjuk, maka jadikanlah jiwaku ini untuk istiqamah. Nah, ini Pak. Liman syaa minkum ayyastaqim. Maka kalau mau ingin istiqamah minta kepada Allah, apalagi dalam hal Al-Quran. Satu, pemahaman yang kedua. Barang siapa yang mau istiqamah, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ya, Pak. Ini ayat ini diturunkan, maka hebat sekali Abu Jahal, Pak. Ya, ayatnya betul ke Abu Jahal ya, Pak? Maka kan hebat sekali, luar biasa Abu Jahal. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Abu Lahab begitu Pak. Ya. Abu Talib begitu juga. Yang leher-leher Abu dalam Al-Quran diabadikan ya, Pak. Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan yang menentukan hidup itu adalah saya. Ya, bukan Tuhan kamu dan bukan kamu. Wa hadza huwal qadar, kata Abu Jahal, Pak. Itulah takdir namanya. Kalau saya mau berhasil, saya harus kerja. Saya tidak berhasil, saya tidak kerja. Tidak ada hubungan dengan Tuhanmu, kata Abu Jahal. Maka turun ayat ini, Pak. Liman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa yang ingin istiqamah. Arti istiqamah apa? Semua diatur oleh Allah. Mintalah kepada Allah untuk bisa istiqamah. Maka kelanjutan ayatnya, illa itu ada dua. Illa itu harful istisna, pengecualian. Pengecualian di sini ada pengecualian muttasil namanya, ada pengecualian istisna munqati. Maksudnya apa? Kalau istisna muttasil, dia adalah satu jumlah keseluruhan yang menyatu satu apa namanya? Satu paket. Nah, ini kalau illa muttasil. Tapi kalau illa munqati tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ini adalah illa muttasil. Artinya apa? Kalau kamu mau istiqamah boleh, tetapi tidak bisa terjadi istiqamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melaki Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ini supaya istiqamah ya Allah beribadah. Baik dalam tuntun yang mentang kamu jak teman jemaah be hana jak le. Baik dalam tuntun yang mentang kamu baca Quran hana kamu puput le. Baik tuntun yang mentang kamu puput yang baik-baik kan setelah itu buat maksiat. Baik tuntun yang mentang kamu hana kalian maksiat setelah itu kalian maksiat ya, Pak. Baik tuntun yang mentang kamu cok atagop. Apa namanya hana cok atagop kemudian kamu cok demah atagop ya, Pak. Jadi mau istiqamah terus sampai meninggal dunia. Makanya illa ayyasha Allahu rabbal alamin. Kecuali apabila diizinkan oleh Allah. Maka istiqamah itu memang berasal dari kita, Pak. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah juga pada diri kita. Maka inilah kata Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan apa? Wahai Muhammad, kamu mau tahu takdir itu apa? Takdir itu apa yang dilakukan oleh seseorang dan tidak ada hubungan dengan Tuhannya, tidak ada hubungan dengan penciptanya. Kalau saya mau sesuatu maka akan terjadi sesuatu itu. Kalau saya tidak mau melakukan sesuatu maka tidak akan terjadi. Maka menyuna perkataan-perkataan lagayan. Hana ji beda dengan Abu Jahal.
Kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya tidak keluar hari ini maka tidak ada duit saya hari ini. Kalau saya tidak bekerja hari ini maka tidak ada dapat apa-apa saya hari ini. Kalau saya tidak buat seperti ini maka tidak akan terjadi seperti ini. Maka sama seperti Abu Jahal. Artinya apa? Kita memang rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Tetapi masalah itu kita kan kerja, you to beat mendama. You to beatnya. Masalah beberapa itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Masing-masing sudah ada porsinya masing-masing. Sekuat apapun kita kerja, porsi udah nanti. Oh, dah pegah loan miliaran berdemem. Dalam sebulan miliaran berdemem. Betul miliaran. Habis don sakit, habis miliaran itu untuk mengobatimu, akhirnya habis kembali duit itu. Nyan. Jadi makanya Allah mengatakan, yang penting kamu keluar saja. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Cari rezeki di mana saja. Saya nanti yang berikan rezeki kepada kamu. Tenang saja kamu. Binatang saja yang tidak punya akal, kata Allah. Binatang hanakai. Lunjuk rezeki binatang. Burung, kata Allah. Kenapa burung? Burung sudah familiar di manusia. Mengomong kata kalian dicem. Maka Allah mengatakan begini, burung coba lihat. Ketika dia keluar dari sarangnya, imethu ni mak. Makanya burung kenapa pagi-pagi imethu? Kadu ni mak. Maka beda fikir malah gak tak tu. Yang kalau seandainya kita diberitahukan oleh Allah apa itu makna semuanya, yang kerja-kerja ni mak. Rupanya dicem kalau pagi-pagi itu lapar, kata Allah. Maka setelah itu dia pergi ke suatu tempat, mak. Dia cari makanan, mak. Dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, makanan sudah dia dapat, dia kembali, enggak ada suara lagi, kaiim maknya, nyokai pajuhnya kaiim maknya. Besok begitu lagi dia keluar lagi, maka Allah mengatakan, coba kalian gunakan akal kalian, kata Allah. Dari mana rezeki dia? Binatang yang tidak punya akal, binatang yang tidak tahu di mana rezeki, mak. Tetapi dia itu ketika kembali ke sarangnya, dia dalam keadaan tenang, dia sudah kenyang. Siapa yang memberikan rezeki kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu Allah ingin memberikan ini kepada kita, Pak. Awak don nakai, masa nakai lagi nya? Ini binatang hanakai, tapi rezeki saya berikan jelas rezeki dia. Apa lagi punya akal katanya, lebih jelas lagi ya. Lu rasa kasih, Pak? Ya, saya rasa cukup. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu saja. Iya. Ummi itu suku Arab. Jadi makanya mana dalilnya? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad kepada suku Arab. Maksud suku Arab, siapa itu suku Arab sebenarnya? Beda fikir bampan tinggal Arab belum kan, Pak. Oh, tinggal di Yordan Arab kan, Pak. Betalah, Pak. Kita merujuk ke dalam kitab Syauqi Dhaif. Jadi Dr. Syauqi Dhaif apa kata beliau? Orang Arab itu awwalu man sakana fi Makkah wa takallama al-arabiyyah huwa al-arab aribah. Orang yang pertama sekali masuk ke Mekah dan dia ngomong bahasa Arab, itulah Arab aribah namanya. Siapa itu? Nabi Ismail alaihissalam. Maka yang dikatakan Arab itu, Arab asli itu namanya Arab aribah. Aribah itu Arab asolu. Asolu. Yang baru bibi asolu. Artinya apa? Dia pertama sekali tinggal di Mekah. Nabi Ismail pertama sekali ngomong bahasa Arab, itu Arab aribah namanya. Makanya nanti keturunan anak Nabi Ibrahim kan ada Ishak. Nabi Ishak tidak ngomong bahasa Arab. Yang ngomong bahasa Arab Nabi Ismail. Nabi Ishak ngomong bahasa Ibrani. Keturunan yang ngomong bahasa Ibrani. Makanya nanti apa namanya? Mesir ya, Mesir bukan Arab asli, beda pakai Arab asli. Kenapa? Karena Mesir ngomong bahasa Qibti. Mereka suku asli adalah Qibti. Bukan apa namanya? Maka namanya Mesir itu Arab Musta'rabah. Yaman Arab ada yang mengatakan Yaman itu Arab apa namanya? Arab Aribah. Ada yang mengatakan Arab Musta'rabah. Artinya apa? Asalnya mereka tidak ngomong bahasa Arab. Sudan asalnya tidak ngomong bahasa Arab. Setelah itu mereka ngomong bahasa Arab, namanya Arab Musta'rabah. Arab yang ketiga, Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah suku Arab yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi keturunannya tidak ada lagi sampai sekarang. Arab apa itu? Kaum Ad, kaum Samud, Hanale. Apih mendung kepapih oleh Allah. Maka kalau ada yang mengaku, lun keturunan kaum Samud ni Bapak, yang bohongnya. Lun keturunan kaum Ad ni Bapak. Pat Ad yang di antara Yaman dan di antara Oman dan Yaman, Bapak. Bohong dia, bohong. Saya termasuk keturunan Ahqaf ni Bapak. Apa namanya, kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah. Kalau dihancurkan kenapa masih hidup? Maka kaum-kaum yang dihancurkan itu tidak ada lagi. Ini namanya Arab apa namanya, Ba'idah. Arab Ba'idah. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di dalam Arab itu. Mana itu? Yaman apa namanya, kaum Samud. Samud itu kan di antara Yordan dan Saudi Arabia. Habis semuanya, yang tinggal cuma rumah-rumah mereka sebagai saksi bisu kalau Allah pernah menghancurkan mereka. Ya. Demikian.
Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.